Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurairah, NIM 2507023 dari program studi S1 Perawatan RPL Fakultas Ilmu Perawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Karya Husada Semarang. Di sini saya akan mempraktikkan cara melakukan New Baller Score, di mana New Baller Score merupakan sistem penilaian yang digunakan untuk menentukan gestasi BBL atau bayi baru lahir. Terdapat dua indikator penilaian, yaitu maturitas neuromuskular dan maturitas fisik. Sebelum melakukan tindakan, lakukan cuci tangan dan pakai sarung tangan. Dan untuk menjaga bayi tetap hangat, bukalah baju pada bagian yang akan diperiksa dan diamati dalam waktu singkat. Baik, yang pertama yaitu menilai maturitas neuromuskular. Oke, kita akan melakukan pemeriksaan neuromuskular maturity. Pemeriksaan pertama yang akan dilakukan yaitu pemeriksaan postur. Pada pemeriksaan postur, semakin fleksi ekstremitas pada bayi baru lahir, contohnya seperti ini, bisa kita lihat pada tabel, semakin fleksi ekstremitas maka bayi tersebut semakin matur. Semakin ekstensi maka bayi tersebut semakin prematur. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan square window atau pemeriksaan pergelangan tangan. Kita tekukan pergelangan tangan bayi, semakin kecil derajat antara telapak tangan dan lengan, maka bayi semakin matur. Jika derajat pergelangan tangan semakin jauh lebih dari 90 derajat, maka bayi semakin prematur. Kita lakukan pada kedua lengan bayi secara bergantian. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan arm call. Pemeriksaan ini kita lakukan dengan cara memegang kedua pergelangan tangan bayi, lalu kita fleksikan. Setelah itu kita lepaskan, namun ini masih kita tahan selama 5 detik. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita lepaskan. Kita lihat respon bayi seperti apa. Semakin matur bayi, maka dia akan memberikan respon fleksi tangannya kurang dari 90 derajat. Jika prematur, maka tangan bayi atau lengan bayi akan semakin ekstensi atau seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan popliteal angelo dengan cara kita angkat kaki bayi berbentuk huruf L atau sikap lilin. Selanjutnya untuk pergelangan kaki kita tarik ke depan ke arah bagian perut. Setelah ditarik kita lepaskan. Selanjutnya kita lihat respon bayi seperti apa. Apakah bayi akan menekuk lututnya atau kaki bayi akan tetap lurus. Kita sesuaikan dengan skor yang ada pada tabel. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan scrap sign. Kita perhatikan terlebih dahulu garis tengah bayi atau kita anggapkan sebagai garis khayal. Kemudian kita tekukkan arah bayi ke arah garis khayal atau garis dalam bayi. Kita lihat sikut bayi melebihi atau melewati garis tubuh. Jika semakin melebihi garis tengah tubuh, maka bayi semakin prematur. Namun jika siku bayi semakin jauh dari garis tengah tubuh, maka dia semakin matur. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan heel to ear. Kita akan mengangkat kaki bayi ke arah telinga. Ini disesuaikan dengan kemampuan bayi. Maka semakin dekat kaki bayi dengan telinga, maka dia semakin prematur. Jika kaki bayi semakin jauh dari telinga, maka dia semakin matur. Oke, untuk pemeriksaan neuromuscular maturity telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan physical maturity. Kita masuk pada pemeriksaan skin.
Kita lihat kulit bayi. Semakin prematur kulit bayi, maka akan terlihat semakin tipis dan semakin transparan. Jika bayi semakin matur, maka terlihat kulitnya semakin tebal dan tidak transparan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lanugo atau bulu-bulu halus. Kita lihat di daerah punggung bayi, semakin prematur bayi, maka semakin tidak ada lanugonya atau tidak ada sama sekali. Semakin matur bayi, maka lanugo akan semakin terlihat atau ada. Lalu kita akan melakukan garis kaki atau plantar surface. Kita lihat di sini, kita lihat semakin prematur bayi, maka garis kaki ini akan semakin sedikit atau tidak terlihat, dan semakin matur bayi semakin terlihat jika bayinya prematur. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan breast atau kelenjar susu pada bayi. Semakin prematur bayi, maka kelenjar susu akan semakin datar, yang terlihat hanya putingnya saja. Dan semakin matur bayi, maka kelenjar susunya akan semakin menonjol, dan kemudian areolanya semakin padat, seperti itu, penuh atau padat. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan eye and ear atau mata dan telinga. Biasanya semakin prematur bayi, kelopak mata pada bayi ini akan semakin menutup, dan semakin matur bayi, kelopak mata akan semakin terbuka. Lalu untuk telinga, semakin dia prematur, ketika kita lakukan lipat telinga bayi ke arah depan, dia tidak akan kembali. Jika prematur, dia tidak akan kembali ke posisi semula. Namun jika bayi matur, ketika kita lipat telinga bayi, dia akan kembali ke posisi semula. Oke, kita akan selanjutnya melakukan pemeriksaan genitalia pada bayi perempuan. Semakin prematur bayi, maka labia mayor akan tertutup oleh labia minor yang lebih besar dan menonjol. Pada bayi matur, labia mayor akan membengkak dan menutupi labia minor. Kita lihat pada daerah klitoris. Pada bayi prematur, klitoris akan terlihat jelas dan menonjol. Pada bayi matur, klitoris akan tertutup lebih banyak oleh labia mayora. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan, maka kita tutup bayi dengan baju agar tetap hangat. Maka kita akan menjumlahkan hasil dari pemeriksaan. Baiklah, itu tadi pemeriksaan dari New Ballard Score atau Ballard Score untuk penilaian kematangan bayi atau maturitas bayi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.